Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online siang hari ini. Dengan penuh sukacita kami di sini mendoakan para pemirsa setia dan memberkati para pemirsa setia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai acara Menara Doa ini, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, supaya kita dapat menyembah dalam roh dan kebenaran, sehingga pujian kita, firman yang kita dengar semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapakku yang kami kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami, menguasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Para pemirsa setia yang sedang beraktivitas, ataupun mungkin mereka yang sedang menyembah bersama kami, kuasai mereka juga supaya dapat menyenangkan hatimu, menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu menjadi roh penolong bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku kita menyembah, memuji nama Tuhan. Jikalau saudara punya kesempatan menyembah dan menyanyi, mari menyanyi dan menyembah bersama saya. Tetapi jikalau Anda sedang bekerja di kantor ataupun suasana yang tidak memungkinkan, cukup saudara menyanyi, menyembah dalam hati. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah setiap kerinduan hati kami. Kami ada untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan. Oh haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sembah Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Kami menyembah. Ku sembah, ku sembah. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Ku sembah, haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah, kami puji, kami memuji nama-Mu, kami muliakan Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang sukar, perkara yang mustahil. Engkau dapat lakukan di hidup kami. Haleluya. Kami memandang hanya kepada-Mu. Kami hanya
hanya melihat Engkau yang terjadi, rancangan-Mu yang terjadi. Ku sembah, Haleluya. glory, glory, Haleluya. ku sembah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat saja katakan, ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami percaya seberapapun kami yang hadir pada siang hari ini, kami percaya berkat-Mu pasti melimpah dalam hidup kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah
Kami bersyukur buat siang hari ini, kami sudah memuji menyembah nama-Mu dan tiba saatnya kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah memuji menyembah nama-Mu, kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah di atas hidup kami. Tepati, genapi janji-Mu dalam hidup kami ya Bapa, sehingga semakin hari kami semakin melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dibekali melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat bertemu kembali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan kita hari ini ada di 1 Raja-Raja pasal 19, 20 dan 21. Saya tetap berharap jemaat Tuhan terus mengikuti bacaan 1 hari 3 pasal, karena melalui membaca firman-lah iman kita dikuatkan. Melalui membaca firman-lah hidup kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya memang kalau kita taat tentunya. Nah, hari ini saya ingin merenungkan firman Tuhan yang menjadi rema. Ada 2 bagian perikop yang saya ingin renungkan. Yang pertama ada di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang terakhir. Judul perikopnya Elia di Gunung Karmel. Saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 yang beberapa hari lalu, 3 hari lalu kita baca itu cerita tentang Elia di Gunung Karmel, bagaimana Elia menunjukkan keperkasaannya, kehebatannya, bahwa dia dengan mendemonstrasikan mujizat Tuhan, dia menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera untuk menunjukkan siapa Tuhan yang disembah itu yang hidup, siapa Tuhan yang disembah itu yang masih mendengar doa-doa umatnya. Dan kita tahu ceritanya bahwa Asyera Baal itu menyembah Tuhannya, ilah-ilahnya, Allah-Allahnya, maka yang terjadi justru roh jahat yang masuk ke dalam diri penyembah-penyembah itu. Dengan demikian kita tahu kalau seseorang itu tidak menyembah Tuhan Yehova, Tuhan Yahweh di dalam nama Yesus Kristus, maka apa yang dia sembah selain Tuhan Yahweh itu adalah roh jahat. Dan kita tahu Elia menyembah, memanggil nama Yahweh, dan Tuhan menurunkan api untuk membakar korban yang sudah dipersiapkan. Bahkan korban sebelumnya malah dibasahi dengan air, tetapi justru api itu bisa menjilat air itu sampai kering. Saudaraku, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, dan saya melihat ini satu-satunya nabi yang berani menantang nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera untuk suatu pertandingan. Saya membaca sepanjang Alkitab tidak pernah terjadi hal yang demikian, saudaraku ya. Ini betul-betul sesuatu hal yang fantastis dari seorang nabi Elia yang begitu luar biasa. Dan setelah dia mengajak umat Israel kembali menyembah kepada Yahweh, di mana mereka sudah dibingungkan dengan berbagai macam ilah sesembahan orang-orang bangsa-bangsa lain. Tapi hari itu umat Israel melihat dengan nyata bahwa Tuhan yang disembah Elia itulah Tuhan yang hidup. Tetapi kalau kita membaca selanjutnya, hal itu tidak cukup membuat orang Israel untuk berpaling kepada Tuhan. Ya, mujizat yang spektakuler tidak membuat manusia itu berpaling kepada Tuhan. Mereka tetap menyembah Baal. Dan kita melihat cerita di situ, nabi-nabi Baal itu dibunuh sebagaimana firman Tuhan di hukum Taurat. Kalau ada petenung
Kalau ada pemanggil arwah harus dibunuh karena itu membahayakan, bisa mengacaukan atau mengajarkan hal-hal itu kepada umat Israel. Itu sebabnya harus dimusnahkan. Nah, di Gunung Karmel yang luar biasa yang membuat semua orang takjub. Sekarang di pasal yang ke-19 ada gunung namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb ini di mana Musa menerima 2 loh hukum. Musa bertemu dengan Tuhan. Juga di Gunung Horeb ini Elia bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau tadi Elia di Gunung Karmel penuh mujizat, penuh keberanian. Dia menghancurkan berhala-berhala, nabi-nabinya dibunuhin semua. Justru cerita lain di Gunung Horeb. Di Gunung Horeb ini dalam perjalanannya menuju Gunung Horeb, Elia dalam keadaan ketakutan. Mengapa? Karena Isabel, istri Raja Ahab, mengancam, mengultimatum bahwa besok nyawamu juga akan sama menjadi nyawa nabi-nabiku yang kamu bunuh. Dan Elia yang tadinya gagah perkasa bisa menjadi ketakutan dan kehilangan iman, kehilangan kekuatan. Sehingga dia lari dan dia lari menuju Gunung Horeb. Dan Tuhan bertanya, mengapa kamu di sini? Apa kerjamu? Dan Elia mengatakan, hanya aku seorang diri yang membela nama Tuhan. Umat Israel semuanya sesat, aku sendiri yang membela Nabi Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa Elia menjadi begitu takut? Saya berpikir secara manusiawi, memang kadang-kadang ya namanya tetap manusia. Kadang-kadang di mana iman itu naik tinggi, tapi ada kadang-kadang ancaman, musibah, sakit penyakit yang kronis menyebabkan iman seseorang itu turun. Ya, itu manusiawi. Tetapi untungnya Elia dalam saat-saat imannya turun ini, dia lari ke gunung Tuhan, ke Gunung Horeb. Jadi saudaraku, kalau imanmu turun jangan lari ke lain tempat. Ya, jangan meninggalkan Tuhan, jangan. Iman boleh lemah, tapi tetap lari ke gunung Tuhan, Gunung Horeb namanya. Di situ dia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dan di situ dia diberi kekuatan, dipulihkan lagi, bahkan bisa berjalan 40 hari 40 malam. Iman manusia bisa naik turun. Tetapi saat imanmu turun, kalau engkau lari ke gunung Tuhan, menemui Tuhan, lapor sama Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan kau dalam keadaan terpuruk lemah. Tetapi Tuhan memberi engkau kekuatan baru sehingga engkau dapat berjalan terus 40 hari ke gunung Tuhan. Dan Tuhan menemui Elia di saat angin sepoi-sepoi. Dan Elia tetap diberi tugas untuk mengurapi Elisa, ya, untuk mengangkat Yehu sebagai raja. Tuhan tetap memberi tugas-tugas kepada Elia. Nah, mengapa Elia lemah? Karena Elia merasa seorang diri. Padahal cerita ini lebih hebat si pembantunya Raja Ahab, ya, yang menyembunyikan ribuan orang dikasih makan, ya. Ini taruhan nyawa, ya. Pembantunya Ahab ini dia tahu rajanya jahat, nabi-nabi Tuhan dibunuhi, dan dia menyembunyikan sekelompok nabi-nabi dipelihara. Ini orang yang luar biasa. Ya, saudaraku, Elia tidak sendiri. Masih ada 7.000 nabi-nabi Tuhan yang tidak menyembah Baal. Masih ada pembantunya Ahab yang dengan sembunyi-sembunyi memelihara nabi-nabi Tuhan. Yang membuat iman Elia lemah karena dia merasa dia cuma sendiri yang mengalami persekusi, ancaman, rintangan, hanya aku sendiri. Padahal Tuhan mengatakan enggak, masih ada 7.000 orang. Masih ada pegawainya Ahab yang cinta Tuhan, yang memelihara nabi-nabi Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara dalam keadaan terpuruk, ingatlah, saudara tidak sendiri. Jangan dilebih-lebihkan, jangan lebay. Masih banyak orang yang luar biasa yang saudara tidak tahu. Masih banyak orang yang dalam tekanan-tekanan tetapi imannya masih kuat. Masih banyak orang yang diancam, imannya masih kuat.
Dan ada 7.000 nabi Tuhan yang belum pernah mencium atau tunduk kepada Baal. Elia tidak merasa sendiri. Tuhan mengungkapkan itu. Itu sebabnya Elia yang tadinya merasa sendiri, dia sadar bahwa dia tidak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, tetapi mereka tetap maju, tetap beriman, tetap kuat. Itu sebabnya jangan sekali-sekali saudara merasa sendiri, terpuruk, tidak dikasih, tidak dimengerti, ya, sendiri menghadapi segala macam hal. Sekali lagi itu hanya konsep pikir yang salah, itu hanya perasaanmu sendiri. Padahal kalau saudara baca firman Tuhan, saudara nanti diberitahu Roh Kudus bahwa ternyata saudara dibukakan oleh firman Tuhan bahwa saudara tidak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hal yang lebih parah tetapi justru masih kuat oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, kalau imanmu lagi turun, jangan meninggalkan Tuhan, jangan lari ke tempat lain. Larilah ke Gunung Horeb, namanya gunung Tuhan. Tetap lari, cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Untungnya Elia tidak lari ke tempat lain. Dia lari ke Gunung Horeb, dia cari Tuhan. Dan akibatnya Tuhan memberi kekuatan melalui makanan yang diberikan oleh malaikat. Dia bisa jalan 40 hari 40 malam dan bertemu dengan Tuhan. Justru bertemu dengan Tuhan, dia masih dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Tadinya dia minta pensiun dini. Tadinya dia merasa down, lemah. Sudah aku gak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi tatkala dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan masih memberi kepercayaan kepada Elia untuk melakukan tugas-tugas pelayanannya. Firman yang sangat luar biasa bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Tatkala engkau dalam masalah kesulitan, engkau lari kepada Tuhan, baca firman Tuhan, maka nanti engkau tahu bahwa Tuhan masih mempercayai engkau. Dan itu sebuah kehormatan bagi kita. Puji nama Tuhan, kiranya rema Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada kita. Dan sekali lagi, engkau tidak sendiri. Sekali lagi, kalau lemah imanmu, jangan lari ke tempat lain. Ke Gunung Horeb, engkau akan bertemu dengan malaikat. Engkau akan bertemu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas dengan kekuatan dari Tuhan. Engkau mampu menghadapi tantangan, kesulitan, tekanan-tekanan dari majikan, dari bos, dengan lari kepada Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, engkau mendapat kekuatan baru. Berkat ini aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semuanya diberkati, katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa esok. Tuhan memberkati. Bye-bye.